Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ya, berjumpa lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 4, yaitu materi tentang suhu dan perubahannya bagian pertama. Apa yang akan kita pelajari pada bab 4 ini? Ya, ada 3 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang termometer. Yang kedua tentang skala suhu. Yang ketiga tentang perubahan akibat suhu. Bagaimana mengetahui suhu suatu benda? Nah, sebelum kalian mengetahui cara untuk mengukur suhu suatu benda, kalian harus paham terlebih dahulu apa itu suhu. Ya, suhu adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Suatu benda dikatakan panas, berarti benda tersebut memiliki suhu yang tinggi. Demikian pula, suatu benda dikatakan dingin, berarti benda tersebut bersuhu rendah. Nah, bagaimana cara mengetahui suatu benda itu suhunya panas atau dingin? Perhatikan gambar A, B, dan C. Ini masing-masing tangan dicelupkan ke dalam air. Nah, apakah suhu suatu benda bisa diketahui dengan menggunakan tangan kanan seperti gambar A, atau menggunakan kedua tangan seperti pada gambar B, atau menggunakan tangan kiri saja seperti pada gambar C? Ya, indera peraba kita mampu mendeteksi suhu suatu benda. Tetapi dengan menggunakan tangan tidak akan diperoleh hasil yang akurat. Hanya bisa merasakan benda tersebut panas atau dingin saja. Nah, bagaimana untuk mengetahui suhu suatu benda secara akurat? Ya, kita dapat mengetahui suhu suatu benda dengan menggunakan alat yaitu termometer. Dengan termometer kita bisa mengetahui seberapa panas atau dingin suhu dari benda yang akan kita ukur. Nah, termometer sendiri ada berbagai jenis. Yang pertama yaitu termometer zat cair. Termometer zat cair ini menggunakan zat cair di dalamnya. Zat cair yang digunakan biasanya adalah air raksa dan alkohol jenis tertentu. Nah, mengapa digunakan air raksa dan alkohol? Ya, masing-masing zat cair ini memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga digunakan untuk mengisi termometer zat cair. Untuk air raksa, keuntungannya yaitu tidak membasahi dinding pipa kapiler. Kemudian, warnanya mengkilat sehingga mudah diamati, cepat reaksi terhadap panas, kemudian volume air raksa berubah secara teratur. Dan keuntungan air raksa yang terakhir yaitu rentang titik didih dan titik beku sangat jauh. Kenapa? Karena raksa membeku pada suhu rendah yaitu minus 38 derajat Celcius dan mendidih pada suhu yang sangat tinggi yaitu lebih dari 350 derajat Celcius. Oleh karena itu, rentang titik didih dan titik beku dari air raksa sangat jauh sehingga cocok digunakan untuk mengisi termometer. Nah, selain keuntungan, air raksa juga mempunyai kerugian. Apa saja kerugiannya? Yang pertama, harganya mahal. Kemudian, tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Nah, karena raksa membeku pada suhu minus 38 derajat Celcius, maka untuk termometer yang berisi air raksa tidak bisa digunakan untuk mengukur suhu yang lebih rendah daripada 38 derajat Celcius. Kemudian air raksa berbahaya. Air raksa berbahaya karena merupakan zat beracun. Nah, ketika tangan kalian atau permukaan tubuh kalian terkena air raksa, bisa melepuh. Oleh karena itu, air raksa berbahaya.
Untuk alkohol, keuntungannya yaitu harganya murah. Kemudian lebih teliti. Karena untuk kenaikan suhu yang kecil, ternyata alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Kemudian dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Hal ini karena titik beku alkohol itu sangat rendah, yaitu minus 130 derajat Celcius. Kemudian alkohol tidak berbahaya, karena alkohol itu mudah menguap, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Nah, selain keuntungan, alkohol juga mempunyai kerugian. Kerugiannya antara lain membasahi dinding kaca. Kemudian titik didihnya rendah, yaitu hanya 78 derajat Celcius. Sehingga untuk termometer tidak bisa digunakan untuk mengukur suhu benda yang di atas 78 derajat Celcius. Kemudian alkohol itu tidak berwarna, ya bening seperti air, sehingga harus diberi warna terlebih dahulu sebelum digunakan untuk mengisi termometer. Biasanya warna yang digunakan adalah merah dan kuning. Contoh dari termometer zat cair yaitu ada termometer laboratorium, ya ini yang biasanya digunakan ketika melakukan penelitian di laboratorium. Kemudian ada termometer suhu badan. Ya ini termometernya lebih kecil daripada termometer laboratorium. Kemudian ada termometer ruang seperti ini. Ini biasanya diletakkan di dalam ruangan. Kemudian jenis yang kedua ada termometer bimetal. Termometer bimetal ini terbuat dari dua bahan kepingan logam yang memiliki koefisien yang berbeda. Termometer bimetal ini biasanya digunakan dalam oven kompor. Nah, contohnya termometer bimetal seperti ini. Ya, di sini ada batang. Ini batangnya, dalamnya ini berisi dua buah kepingan logam. Nah, kemudian batang ini dihubungkan dengan indikator penunjuk angka. Kemudian jenis yang ketiga ada termometer kristal cair. Ya, terdapat kristal cair yang berwarna. Kristal cair ini dapat berubah jika suhu benda yang diukur berubah. Ya, contohnya seperti ini. Termometer kristal cair biasanya digunakan untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan lain sebagainya. Bagaimana merubah suhu suatu benda dari satu satuan ke satuan yang lain? Nah, saat ini dikenal beberapa skala suhu, misalnya ada Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, perbedaan antara skala tersebut yaitu terletak pada angka titik tetap bawah dan titik tetap atas pada skala termometer tersebut. Nah, seperti ini. Masing-masing skala ini mempunyai titik tetap atas dan titik tetap bawah yang berbeda. Nah, bagaimana cara menentukan titik tetap atas dan titik tetap bawah? Ya, untuk titik tetap atas ini masing-masing termometer dicelupkan ke dalam air yang mendidih. Ya, untuk Celcius diperoleh angka 100, Fahrenheit 212, Reaumur 80, Kelvin 373. Nah, untuk menentukan titik tetap bawah, ini masing-masing termometer dicelupkan ke dalam air yang membeku. Untuk Celcius diperoleh 0, Fahrenheit 32, Reaumur 0, Kelvin 273. Ya, untuk mengkonversi dari satu satuan ke satuan yang lain itu adalah dengan menggunakan perbandingan antara skala Celcius, skala Fahrenheit, skala Reaumur, dan skala Kelvin. Kemudian dicari rentang
skala untuk masing-masing termometer. Ya, untuk Celsius diperoleh 100, Fahrenheit 180, Reaumur 80, Kelvin 100. Nah, nilai-nilai ini dari mana? Ini adalah rentang dari titik tetap atas dan titik tetap bawah. Misalnya Celsius, rentangnya dari 100 ke 0, maka nilainya 0. Fahrenheit dari 212 ke 32, ini rentangnya adalah 180. Begitu juga dengan Reaumur dan Kelvin. Nah, rentang masing-masing ini perbandingannya ini cukup besar, maka perlu disederhanakan. Nah, sederhananya masing-masing skala dibagi 20, maka diperoleh 5 banding 9 banding 4 dan banding 5. Ya, dengan memperhatikan titik tetap bawah, ya untuk semua skala suhu dibandingkan mulai dari 0, sehingga ini TF-nya harus dikurangi 32 dan TK-nya dikurangi 273. Untuk Celsius dan Reaumur tetap karena sudah 0. Maka diperoleh perbandingan 5 banding 9 banding 4 banding 5. Kemudian untuk mengkonversi suhu tinggal dilakukan perbandingan. Misalnya, dari skala Celsius akan dikonversi ke skala Reaumur. Tinggal membuat perbandingan. Ya, Reaumur dibanding Celsius sama dengan angkanya dari sini. Reaumur 4, Celsius 5. Kemudian TC-nya pindah ruas, TR sama dengan 4/5 TC. Nah, ini adalah rumus yang digunakan untuk mengkonversi dari satuan Celsius ke satuan Reaumur. Kemudian, bagaimana kalau dari Celsius ke Fahrenheit? Sama, digunakan perbandingan. Ya, TF, nah, untuk TF-nya harus min 32. TF min 32 per TC sama dengan TF-nya 9. Untuk TC-nya 5, berarti 9/5. Kemudian TC-nya pindah ruas. TF min 32 sama dengan 9/5 TC. Nah, kemudian ini bilangannya pindah ruas ke kanan, maka untuk mencari satuan Fahrenheit, ya digunakan rumus ini, 9/5 TC ditambah 32. Bagaimana? Paham anak-anak? Ya, kemudian dengan cara yang sama, dengan perbandingan, maka diperoleh rumus-rumus berikut untuk mengkonversi dari satu satuan ke satuan yang lain. Jadi kalian tinggal lihat rumus seperti pada tabel ini. Misalnya dari Celsius ke Reaumur. Ini rumusnya 4/5 C, kemudian dari Celsius ke Fahrenheit 9/5 C plus 32, dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk lebih paham, perhatikan contoh soal. Di sini ada 3 contoh soal. Dari yang pertama kita bahas, ya, 25 derajat Celsius sama dengan berapa derajat Fahrenheit? Ini dari Celsius ke Fahrenheit. Perhatikan tabel. Celsius ke Fahrenheit. Ya, rumusnya seperti ini. Kita tulis TF ya sama dengan 9/5 TC ditambah 32. Boleh langsung ditulis TC atau C saja, boleh. Ini sama saja. Ini TC. Bu Dwita tulis TC ini untuk memudahkan bahwa TC itu menunjukkan satuan Celsius, untuk TF menunjukkan satuan Fahrenheit, seperti itu. Nah, rumusnya sudah ditulis, kemudian masukkan yang diketahui. Ini TC-nya adalah 25, berarti 9/5 kalikan 25 ditambah 32. Kemudian tinggal dihitung dengan menggunakan matematika biasa. Ya, 9/5 kali 25. Ini adalah 45. Nah, kemudian ditambah 32
Hasilnya 77. Jadi 25 derajat Celcius itu sama dengan 77 derajat Fahrenheit. Paham ya? Kemudian untuk contoh yang kedua, 60 derajat Reaumur sama dengan berapa derajat Celcius? Tinggal kalian lihat rumusnya. Dari Reaumur ke Celcius. Ini 5/4 R. Ditulis. TC sama dengan 5/4. Di sini Bu Dwita tulis TR, sama saja penulisannya bebas. Tinggal masukkan nilai yang diketahui. TC sama dengan 5/4. TR-nya adalah 60. Di sini diganti 60. 5 bagi 4 dikalikan 60. Jawabannya 75. Jadi 60 derajat Reaumur sama dengan 75 derajat Celcius. Kemudian contoh soal yang ketiga. Bisa kalian coba dari Celcius ke Kelvin. Nah, untuk Celcius ke Kelvin ini tinggal ditambah 273. Jadi 30 derajat Celcius itu sama dengan 30 ditambah 273. Hasilnya 303 Kelvin. Nah, di sini Kelvin tidak menggunakan derajat. Kenapa? Karena Kelvin itu termasuk satuan internasional. Ya, untuk satuan internasional di sini tidak perlu menggunakan derajat, hanya ditulis K saja. Itu ya. Kemudian selanjutnya konversikan 4 soal berikut. Kerjakan di buku tulis kalian. Ya, apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada guru kalian. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.